Oke, welcome back to my channel teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga pada baik ya kan. Dan mohon maaf banget suaranya agak mungkin sedikit mengganggu gitu kan, atau gimana gitu. Berbeda dari seperti biasanya, agak serak-serak basah atau gimana gitu kan. Karena minggu-minggu ini batuk sama pilek gitu. Tapi tetap tidak menghalangi untuk melakukan aktivitas supaya lebih produktif lagi teman-teman. Dan sebelumnya terima kasih banyak gitu kan buat teman-teman udah mengklik video ini. Dan langsung saja ya kan, baru-baru ini tuh ada sebuah kejadian, bukan baru-baru ini ya, tepatnya 2 minggu ke belakang mungkin ya, kecelakaan lalu lintas yang sempat menghebohkan publik, yang mana kecelakaan motor tersebut terjadi di turunan Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 21 Januari 2022. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan sekitar 4 orang meninggal dunia, sementara itu ada 1 orang yang kritis. 3 orang mengalami luka berat dan 26 orang luka ringan. Jadi teman-teman, yang namanya musibah ya kan, yang namanya musibah itu atau kecelakaan, siapa yang tahu gitu kan. Kadang kitanya udah hati-hati gitu kan dalam berkendara, ataupun kita udah safety banget gitu kan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tapi apa yang terjadi? Orang lain yang salahnya gitu kan. Dan di kejadian tersebut pun kita bisa lihat ya, kejadian tersebut tuh terjadi di sedang di lampu merah ya kan tuh ya, lihat pengendara motor pun lagi enjoy tenang gitu kan, menunggu lampu hijau. Tiba-tiba dari belakang ditubruk, lalu dari belakang langsung bruk gitu kan. Jadi yang namanya musibah itu nggak ada yang tahu. Kadang kita udah disiplin, orang lain yang salahnya, dan kita pun kena. Jadi kembali lagi ke takdir. Tapi di sini tuh kita nggak bakal bahas tentang kejadian tersebut teman-teman, melainkan narasumber Google akan membahas beberapa kecelakaan darat, laut, dan udara yang terjadi di berbagai belahan dunia yang cukup menghebohkan. Bahkan ada yang benar-benar menghebohkan, bukan cukup lagi gitu kan ya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, kalian klik tombol subscribe dulu. Lalu jangan lupa nyalain notifikasinya juga, biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja, inilah narasumber From Google. Yang pertama, ada kecelakaan kereta api yang disebut-sebut sebagai kecelakaan yang terparah di dunia, teman-teman, karena kesalahan koordinasi, teman-teman. Jadi tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1987 merupakan peristiwa kecelakaan kereta api tragis di Bintaro, Tangerang. Akibat kejadian tersebut sebanyak 156 korban meninggal dan 300 korban luka-luka. Tragedi Bintaro ini terjadi atas tabrakan KA220 Patas Merak dengan KA225 di Pondok Betung, Bintaro. Kereta api ekonomi Patas jurusan Tanah Abang yang berangkat dari stasiun Kebayoran tersebut bertabrakan dengan kereta api ekonomi cepat jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota dari stasiun Sudimara. Tabrakan di tragedi Bintaro terjadi setelah KA220 Patas Merak dengan KA225 di Pondok Betung yang dari arah berlawanan melaju di satu rel yang sama. Satu rel yang sama gitu teman-teman. Teman-teman bayangin gitu kan, melaju dalam satu rel yang sama dengan kecepatan tinggi dan boom. Padahal petugas stasiun Sudimara pada saat itu berlari meniupkan trompet sambil menggerakkan kedua tangan sebagai tanda darurat kereta agar berhenti. Naas, masinis tidak melihat tanda tersebut hingga pada akhirnya sebuah kereta datang dari arah timur pada tikungan berjari 407 meter. Sebagian penumpang KA225 melompat, sementara masinis KA220 berupaya mengerem kereta. Naasnya tabrakan tidak bisa dihindari lagi gitu kan, hingga merenggut nyawa manusia di dalam kereta. Kecelakaan ini membuat lokomotif dan gerbong pertama kedua kereta hancur dan merenggut nyawa awak dan penumpang. Boom, ya iyalah jelas gitu kan, yang depan boom, hancur semua ya kan. Oke, kita next. Yang kedua ada kecelakaan tenggelamnya kapal Titanic. 14 April 1912 atau lebih tepatnya 110 tahun silam gitu kan, benar kan? Teman-teman, 2022 dikurangi 1912, totalnya 110 ya kan? Nah, sebuah kapal besar bernama RMS Titanic mengalami kecelakaan besar.
Kapal besar itu menabrak gunung es pada malam hari di Samudra Atlantik. Atlantik teman-teman, yang terkenal dingin gitu kan. Atlantik Utara gitu kan. 2 jam setelah menabrak gunung es, Titanic tenggelam sekaligus menewaskan ribuan orang yang ada di dalamnya. Peristiwa ini menjadi tragedi kecelakaan maritim terbesar di dunia. Saking hebohnya nih teman-teman, tragedi ini tuh bahkan dibuat menjadi film dan menjadi salah satu film paling sukses di dunia, ya kan. Kapal Titanic ini memulai perjalanan perdananya tepat 8 hari setelah uji coba dilakukan. Titanic berangkat dari Southampton dan akan menuju New York. Kapal ini juga sempat singgah di Cherbourg, Prancis, dan Queenstown di Irlandia. Saat itu, Titanic sedang membawa 2.206 penumpang dan 898 orang awak. Para kru juga sebenarnya sudah mendapat kabar gitu kan mengenai kondisi di Laut Atlantik Utara pada saat itu gitu kan. Cuacanya tuh sedang cukup hangat yang membuat banyak gunung es pecah dan hanyut ke lautan, bahkan masuk ke jalur pelayaran kapal. Namun, kru yakin bahwa Titanic tetap akan aman dan tidak tenggelam. Apalagi kapal mewah dan terbesar kala itu gitu kan adalah hasil mahakarya dari rancangan Thomas Andres yang merupakan arsitek yang terkenal sangat detail dan perfeksionis. Bahkan ketika diwawancarai gitu kan si Thomas ini gitu kan oleh reporter tentang keamanan Titanic, Thomas dengan sombong berkata bahwa keamanan kapal yang dibuatnya sangat aman, bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya. Itulah kesombongan si Thomas gitu kan. Dan akhirnya Thomas ikut dalam pelayaran perdana kapal yang telah dirancangnya untuk mengarungi samudra gitu kan. Nah teman-teman, jadi sebenarnya tuh pada 14 April 1912 bukan hanya kapal Titanic aja yang sedang berlayar, ada juga sebuah kapal yang berlayar di alur yang sama dengan Titanic. Kapal tersebut sempat melaporkan lewat radio tentang adanya gunung es yang terdapat di alur pelayaran tersebut. Namun sayang, entah tidak dihiraukan atau pesannya telat sampai, ya pokoknya nggak tahu lah alasannya kenapa teman-teman, nggak tahu alasannya lah pokoknya. Dan yang terjadi akhirnya pada jam 23.40 Titanic menabrak gunung es. Akibatnya, sisi bagian kanan pun pecah akibat gunung es tersebut. Nah, pada akhirnya pukul 2.20 atau setengah 3 pagi, Titanic akhirnya tenggelam setelah patah menjadi 2 gitu kan. Kalau kalian pernah nonton film Titanic gitu kan, kalian pasti tahu lah, kebayang gitu kan, gimana sih kronologi ataupun patahnya kapal Titanic tersebut. Jadi ada waktu sekitar 2 jaman lah kurang lebihnya gitu kan sebelum Titanic benar-benar tenggelam. Faktanya banyak penumpang yang memutuskan untuk terjun ke air yang sangat dingin dan berakhir tewas teman-teman. Bayanginlah, jadi di Samudra Atlantik itu kan dinginnya tuh dingin banget gitu kan. Menurut rumor gitu kan, kalau kalian terjun ke laut itu gitu kan, itu dinginnya tuh sama kayak kita ditusuk ribuan pisau gitu kan. Kalau nggak salah sih kayak gitu kan rumornya gitu kan. Jadi betapa kalian bayangin, jadi nggak bakal ada yang bertahan gitu kan kalau kalian tenggelam di Laut Atlantik gitu kan karena dinginnya tersebut gitu. Nah, kapal Carpathia yang melintas 1 jam setelahnya akhirnya bisa menyelamatkan 705 orang penumpang yang berhasil naik ke Skocie. Para ahli mengatakan bahwa Titanic itu tidak hanya tenggelam karena faktor alam saja, karena gunung es gitu kan, enggak teman-teman, tapi ya human error juga gitu kan, human error itu mah. Akibat tenggelamnya kapal Titanic tersebut, dampaknya tuh mengacaukan perekonomian Inggris dan Amerika teman-teman. Lah, kok bisa? Alasannya itu karena banyak para elit global dan pengusaha-pengusaha besar yang menopang perekonomian global ikut dalam Titanic dan meregang nyawa. Jadi gimana menurut teman-teman tentang kecelakaan kapal Titanic ini gitu kan? Teman-teman bisa diskusikan di kolom komentar ya bagaimana pendapat kalian gitu kan. Oke, kita next ke kasus kecelakaan berikutnya. Kita bahas tentang kejadian tabrakan pesawat teman-teman. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Bandara Tenerife yang terjadi
45 tahun lalu pada 27 Maret 1977. Dua jet Boeing 747 milik maskapai KLM dan Pan AM bertabrakan di landasan pacu Bandara Los Rodeos yang sekarang namanya Bandara Tenerife, teman-teman, di Pulau Kanari, Spanyol. Lah, kok bisa terjadi kayak gitu sih? Jadi, menurut History.com, Bandara Los Rodeos memang dikenal memiliki masalah kabut yang sering muncul secara dadakan. Nah, jadi itu salah satu alasannya, teman-teman. Dan bandara ini juga dianggap sebagai bandara yang tak disukai banyak pilot. Yaitu tadi karena ada kabut gitu kan. Nah, waktu itu jet Boeing 747 milik KLM bersiap lepas landas, disusul Boeing 747 milik Pan AM yang mengikutinya dari belakang. Nah, gini. Untuk lepas landas. Namun, kabut lebih cepat datang. Pilot Pan AM pun tidak dapat melihat dengan jelas, teman-teman, sehingga pesawatnya tak bisa ditempatkan pada jalur yang tepat dan aman gitu kan. Sementara itu, pilot KLM yang asal Belanda tidak memahami dengan baik kode yang dikeluarkan oleh pengendali penerbangan. Dia mulai lepas landas sebelum Pan AM bergerak ke posisi aman. Ini menyebabkan pesawat KLM menghantam sisi Pan AM dan kedua pesawat pun boom, meledak menjadi bola api besar. Dan beberapa detik sebelum kecelakaan, sang pilot Pan AM terekam berkata, "Apa yang dia lakukan? Dia akan membunuh kita semua." Dua kalimat itu merupakan kata terakhir yang diucapkan pilot Pan AM Amerika, Victor Grab, sebelum terjadi tabrakan hebat tersebut. Ngeri ya, teman-teman. Akibat peristiwa itu menewaskan sekitar 583 orang. Jumlah korban itu menjadikan tragedi bandara Tenerife sebagai kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah penerbangan. Penyelidikan oleh pihak berwenang Spanyol menyimpulkan bahwa penyebab utama kecelakaan itu adalah keputusan Kapten KLM yang keliru dalam menafsirkan izin lepas landas dari Menara Kontrol Lalu Lintas Udara atau ATC. Akhirnya KLM mengakui bahwa kru mereka bertanggung jawab atas kecelakaan itu. KLM pun setuju untuk memberikan kompensasi finansial kepada kerabat semua korban. Bencana ini memiliki pengaruh yang besar, teman-teman, terhadap industri penerbangan, terutama menyoroti pentingnya menggunakan standarisasi dalam komunikasi radio, teman-teman. Prosedural Corvid juga menjadi perhatian karena sebagai pelatihan dasar pilot maskapai penerbangan, teman-teman. Dan gimana menurut teman-teman tentang kejadian kecelakaan udara tersebut? Kalian bisa tinggalkan atau kalian bisa diskusi di kolom komentar, oke? Nah, itulah tadi, teman-teman, 3 kecelakaan darat, laut, dan udara yang sempat menghebohkan dunia dan menyebabkan banyak korban gitu kan. Dan memang dari ketiga kejadian tersebut bisa disimpulkan beberapa persennya tuh karena human error, teman-teman. So, kita berdoa saja semoga kejadian-kejadian tersebut nggak terulang lagi ya, teman-teman. Dan segitu aja video kali ini. Buat teman-teman yang mau revisi, kali aja ada penyampaian yang salah gitu kan, teman-teman bisa dan boleh banget tinggalkan opini atau pendapat kalian di kolom komentar ya. So, thank you for watching and see you next video.